Halo, hari ini kita akan membahas materi baru di biologi, yaitu mengenai sistem gerak manusia. Awalnya kita akan membahas dulu apa sih gerak itu. Nah, gerak itu adalah hasil interaksi antara tulang, otot, dan persendian tulang. Jadi, dengan adanya hasil interaksi itu, tulang kita, otot kita, dan persendian kita saling bekerja sama sehingga bisa menghasilkan gerak. Untuk bergerak, kita butuh alat, sehingga dinamakanlah adanya alat gerak manusia. Dan alat gerak manusia ini dibagi dua, ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Untuk alat gerak aktif adalah otot, dan untuk alat gerak pasif adalah tulang. Nah, tulang-tulang ini membentuk satu rangkaian yang disebut dengan rangka, yaitu rangka manusia. Nah, inilah rangka manusia semuanya, mulai dari kepala sampai ke kaki. Tapi untuk mempermudah kita mempelajarinya, kita akan membagi 3 bagian besar yang ada di rangka manusia, mulai dari tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai tulang tengkorak atau skull. Di sini kita bisa cek ya, ada 2 gambar. Yang pertama adalah tampilan depan dan tampilan samping dari tulang tengkorak. Tetapi ada 2 fungsi utama dari tulang tengkorak atau skull ini. Yang pertama adalah tulang pembentuk kepala dan bagian muka. Jadi kalau kamu cek, kalau kamu bercermin nih, misalnya hidung kita mancung, hidung kita tidak mancung, atau dahi kita lebar, atau kepala kita rada menonjol, nah itu adalah bentuk dari tulang tengkorak kita secara real. Fungsi tulang tengkorak yang kedua adalah untuk melindungi otak kita dari cedera. Otak kita itu letaknya kan ada di kepala, dan bentuknya itu lunak. Tugas otak itu kan sebagai pusat pemikiran dan pusat pergerakan kita. Jadi jika tidak dilindungi, kita bisa cedera. Maka dari itu, tulang tengkorak berperan besar untuk melindungi otak kita, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Fungsi yang kedua adalah berperan besar dalam melindungi otak kita dari cedera. Otak kita kan rangka tulang tengkorak dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah tulang penyusun bagian muka, dan yang kedua adalah tulang penyusun bagian kepala. Penyusun bagian muka adalah tulang-tulang yang membentuk wajah kita, dan yang kedua adalah tulang penyusun bagian kepala adalah yang membentuk bagian kepala kita dan bentuk kepala kita. Dan di sini kamu bisa cek jumlahnya. Ada tulang rahang atas 1 dan tulang rahang bawah 1. Lalu tulang pipi 2 yang membentuk pipi kanan dan pipi kiri kita. Lalu tulang hidung 2, tulang mata kanan dan kiri, dan tulang pangkal lidah. Yang berikutnya adalah tulang penyusun bagian kepala. Tugasnya jelas untuk membentuk bagian kepala kita sekaligus melindungi. Jadi yang pertama adalah tulang kepala belakang. Di sini dicek ada di bagian bawah. Yang kedua adalah tulang ubun-ubun. Nih, di atas ada 2. Yang ketiga adalah tulang pelipis yang ada di samping dekat dahi, itu juga jumlahnya 2. Dan yang terakhir adalah tulang dahi yang ada di bagian kepala bagian depan, jumlahnya 1. Oke, yang pertama adalah tulang penyusun bagian muka. Dia tugasnya adalah untuk membentuk bagian muka kita. Jadi wajah kita yang kamu lihat sekarang itu adalah hasil dari rangka tulang penyusun muka. Ya, di sini bisa dilihat nih, itu terdiri dari tulang rahang atas dan rahang bawah. Yang kedua ada tulang pipi, tulang hidung, tulang mata, dan tulang pangkal lidah. Oke, next kita akan membahas mengenai tulang anggota badan. Tulang anggota badan ini tujuannya untuk apa sih? Ternyata tulang anggota badan ini tujuannya untuk melindungi organ-organ dalam yang lunak. Jadi kayak jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan sebagainya. Nah, di tulang anggota badan ini juga dibagi menjadi 5 bagian besar. Ada tulang belakang, ada tulang dada, ada tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang panggul. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tulang belakang atau backbone. Di sini kamu bisa lihat ada gambarnya ya. Inilah bentuk asli dari tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama adalah tulang leher. Jumlahnya ada 7 ruas. Tulang leher ini adalah penyambung antara kepala dengan badan kita. Nah, dengan kamu lihat leher kamu pegang leher kamu, itu ada 7 ruas tulang leher. Yang kedua, posisinya ada di bawah tulang leher, yaitu tulang punggung. Jumlahnya ada 12 ruas. Biasanya tulang punggung ini yang akan menentukan kita itu berdiri atau duduk dalam posisi tegak atau bongkok.
Jadi itu tulang punggung yang akan mempengaruhi. Kemudian posisinya lebih bawah lagi ada tulang pinggang. Jumlahnya juga ada 12 ruas. Di situ posisinya kalau kalian tahu pinggang di mana, nah disitulah tulang pinggang ada. Jadi di belakang, di bawahnya tulang punggung. Lalu kita akan membahas mengenai tulang rusuk. Di sini kamu bisa lihat nih, tulang rusuk atau rib ini ada beberapa bagian lagi. Ada 7 pasang tulang rusuk sejati dan 3 pasang tulang rusuk palsu. Lalu ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Lalu kenapa sih bisa disebut tulang rusuk sejati dan tulang rusuk palsu? Tulang rusuk sejati ini adalah tulang rusuk yang benar-benar ada di rusuk kita. Sedangkan tulang rusuk palsu, dia di situ hanya melayang, hanya terlihat seperti tulang rusuk, menempel di tulang rusuk sejati, padahal dia itu adalah bagian dari tulang punggung. Sedangkan 2 tulang rusuk melayang ini juga sama, dia adalah tulang rusuk yang menempel di wilayah punggung dan terlihat seperti tulang rusuk. Di bawahnya ada tulang sakrum, ada tulang kelangkang, dan ada tulang ekor. Yang berikutnya adalah tulang dada. Tulang dada ini dekat dengan tulang rusuk, tapi letaknya ada di depan. Lalu tulang rusuk itu menempel di tulang dada. Jadi di sini bisa kamu lihat ada yang dinamakan dengan tulang hulu yang bagian atas, lalu bawahnya ada yang dinamakan dengan tulang badan, lalu bawahnya lagi ada yang dinamakan dengan tulang pedang-pedangan. Lalu di bawahnya baru ada yang dinamakan tulang rawan iga atau cartilago. Yang berikutnya adalah tulang gelang panggul. Jadi letaknya itu ada di bawah pinggang. Ya, di sini bisa dilihat ada namanya tulang pinggul. Lalu di bawahnya ada tulang kemaluan atau isium. Lalu di bawahnya ada tulang duduk atau pubis. Jadi kalau kita duduk itu di wilayah pantat. Nah ya, ada tulang sebenarnya yang bisa membuat kita jadi bisa duduk. Nah, itu dinamakan dengan pubis. Lalu di situ juga ada tulang usus atau ilium. Lalu yang terakhir dalam rangkaian tulang anggota badan adalah tulang bahu. Di tulang bahu ini ada 2 tulang besar, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Jadi kalau dilihat letaknya, tulang selangka ini dekat leher, di samping, di bahu. Dan sedangkan tulang belikat itu ada di belakang, dekat punggung. Di sini lihat ada bentuknya tulang selangka di atas, lalu tulang belikat arahnya sedikit lebih di belakang. Lalu yang berikutnya adalah tulang anggota gerak. Ini terdiri dari tulang anggota gerak bagian atas dan tulang anggota gerak bagian bawah. Tujuannya untuk membantu pergerakan tubuh kita di bagian atas maupun yang ada di bagian bawah. Jadi tulang-tulang ini yang membantu kita supaya kita bisa bergerak. Kita tahu anggota gerak kita bagian atas adalah tangan kita dan anggota gerak bagian bawah kita adalah kaki kita. Jadi di sini bisa dilihat rangkaian tulangnya adalah tulang bagian atas yaitu lengan, lalu tulang bagian bawah yaitu kaki. Oke, kita akan bahas tulang bagian lengan dulu. Jadi di lengan kita, di tangan kita ini, yang pertama di bagian atasnya ada tulang sedikit besar, dia panjang, disebut dengan humerus atau tulang lengan atas. Lalu ada siku, di bawahnya ada 2 tulang lebih kecil sedikit daripada humerus, ada yang dinamakan dengan ulna atau tulang hasta, dan radius yaitu tulang pengumpil. Lalu di bawahnya ada tulang jari-jari tangan. Lalu kaki, anggota gerak kita bagian bawah, terdiri dari kaki bagian atas ada yang namanya femur atau tulang paha. Nah, tulang paha ini adalah tulang terbesar yang ada di tubuh kita. Jadi dia tulang terpanjang dan terbesar. Lalu di bawahnya ada lutut. Di situ ada tulang namanya tulang tempurung lutut. Lalu bawahnya juga dibagi 2 lagi. Ada tulang bagian depan dan bagian belakang kaki. Yang depan itu tulang kering atau tibia. Lalu belakangnya ada tulang betis yaitu fibula. Lalu bawahnya seperti biasa ada tulang jari-jari kaki. Kita tadi sudah membahas jenis-jenis tulang yang ada di dalam rangka kita, mulai dari tulang tengkorak, tulang anggota tubuh, sampai ke anggota gerak. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi rangka. Jelas ya, fungsi rangka bisa kamu baca di situ. Yang pertama untuk melindungi organ-organ tubuh kita yang bagian dalam. Contoh, tulang rusuk kita itu kan mau melindungi jantung, paru-paru, lambung, dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada si rangka itu, si tulang rusuk itu misalnya, organ-organ tubuh kita mungkin akan mudah rusak atau mudah terkena cedera. Yang berikutnya adalah alat gerak pasif. Percuma otot membantu kita untuk bergerak, tapi kalau
otot tidak punya tempat untuk menempel, yaitu ada di tulang-tulang kita, ya kita tidak akan bisa bergerak karena kita punya tulang anggota gerak mulai dari tangan sampai kaki gitu. Seperti tadi yang saya bilang, otot itu menempelnya di tulang. Yang berikutnya adalah rangka ini memberi bentuk tubuh kita. Seperti yang kita tahu ya, tadi ada gambarnya, bentuk tubuh kita bisa berdiri, bisa duduk, bisa jongkok. Itu tuh bisa terbentuk karena kita punya rangka. Selain itu, rangka juga bisa menjadi penopang tubuh. Jadi kalau misalnya kita tidak punya rangka-rangka tulang-tulang kita ini, kita tidak akan bisa berdiri. Next, ini ada macam-macam tulang. Yang penting kamu tahu dulu saja. Itu dibagi dua. Ada yang berdasarkan bentuknya, ada yang berdasarkan komponennya. Jadi yang berdasarkan bentuk itu ada 3, yaitu tulang pipa atau tulang panjang. Yang kedua ada tulang pendek, lalu ada tulang pipih. Sedangkan berdasarkan komponen atau isinya, ada yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago, ada yang disebut tulang keras. Mengenai tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, kamu bisa baca di sini, tapi di sini saya akan jelaskan contohnya. Tulang pipa atau tulang panjang ini contohnya dari tulang paha atau femur kita. Ya, yang saya bilang tulang paha ini adalah tulang terbesar yang ada di tubuh kita. Jadi bentuknya panjang dan sedikit besar. Gitu. Jadi dalamnya semua tulang, mau tulang panjang, mau tulang pendek, mau tulang pipih, di dalam tulangnya itu ada yang disebut dengan sumsum merah. Jadi sumsum merah ini tugasnya untuk membuat sel darah merah yang ada dalam tulang. Lalu yang berikutnya adalah tulang pendek. Bisa dilihat dari namanya, jelas ukurannya tidak jauh lebih besar daripada tulang pipa atau tulang panjang, makanya disebut tulang pendek. Ini contohnya tuh ada di ruas-ruas tulang belakang kita, kayak tadi kan ada tulang leher, ada tulang punggung, ada tulang belakang, itu bentuknya pendek-pendek. Selain itu juga ada di tulang-tulang pergelangan tangan dan kaki kita. Sama halnya dengan tulang pipa atau tulang panjang, di dalamnya ada sumsum merah. Lalu berikutnya ada tulang pipih. Tulang pipih ini bentuknya tipis, keras, dan tidak ada rongganya. Tapi di bagian bawahnya ada sumsum merah yang bertugas untuk membentuk sel darah merah. Jadi di tulang pipih ini contohnya ada di tulang rusuk kita, tulang dada, ada di tempurung kepala, lalu belikat dan tulang panggung. Lalu yang terakhir, kita akan membahas tulang berdasarkan komponennya, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras. Tulang rawan atau kartilago ini di sini kamu bisa baca ciri-cirinya. Lentur, elastis. Kalau kamu pernah makan ayam goreng, biasanya kamu dapat bagian, dia tulang, tapi bisa digigit atau dimakan. Biasanya bentuknya warnanya putih kalau di ayam. Tapi kalau di manusia, ciri-cirinya bisa dilihat. Lentur dan elastis, punya sedikit zat kapur. Kalau di manusia, contohnya ada tulang hidung, daun telinga, dan ujung pipa. Gitu. Ujung tulang pipa itu kan, misalnya tadi femur, ujungnya itu pasti tulang rawan. Dan selanjutnya adalah tulang keras, bisa dilihat sama kamu. Ada ciri-cirinya mengandung osteoblast dan osteoklas. Apa sih osteoblast dan osteoklas itu? Jadi osteoblast adalah sel yang ada dalam tulang yang bertanggung jawab untuk membentuk tulang. Jadi dengan adanya osteoblast itu, tulang-tulang kita secara aktif bisa membentuk sel tulang itu lagi. Sedangkan kalau osteoklas itu apa sih? Jadi dalam keadaan normal, osteoklas itu tugasnya untuk memecahkan jaringan tulang yang sudah tua untuk membentuk menjadi jaringan tulang yang baru. Gitu. Jadi tulang keras itu punya osteoklas dan osteoblast. Oke, sekian pembelajaran dari saya mengenai sistem rangka manusia. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa segera ditanyakan ya. Terima kasih dan selamat belajar.